Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabar wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita bacakan, kita kalamkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia. Tentunya dalam syiar wadah YouTube Buya Pasaman Timur yang selalu berbagi ilmu, wawasan dan pengetahuan, serta dalam rangka menetapkan marwah derajat ibadah kita, insya Allah mabrur sampailah hendaknya. Alhamdulillah, para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Kalau kita melihat kepada derajat dalam perintah Allah, ini adalah salah satu tujuan kita, mendapatkan nilai dan derajat. Karena Allah dalam prasangka umatku sendiri katanya, maka janganlah kita mengadakan prasangka atau mengadakan kedudukan yang lemah di dalam menjalankan ibadah. Kedudukan yang lemah yang dimaksud adalah ibadah yang tidak bermartabat. Apa tidak bermartabat? Kalau martabat itu nilai tambah yang sudah mencapai ilmu, itu dinamakan martabat. Maka dalam waktu dan kesempatan ini saya akan memberikan suatu pandangan atau kita akan berbagi wawasan mengenai asal daripada usul sholat. Nah gitu. Kenapa ada asal usul sholat? Kalau kita tinjau dari akidah, dari sisi sunnah dan amaliyah, Rasulullah telah membawa sebuah hikmah besar berupa sholat. Dan Rasulullah juga telah menyebut Al-Quran juga sebagai ibadah sa'adiyah kita kepada Allah. Sholat sebagai syahadat. Tetapi perlulah kita memahami, karena apabila kita mengerjakan sesuatu pekerjaan,
yang kita tidak terbawa atau tidak merasakan nilai dari sebuah yang kita kerjakan, ini tidak mendapatkan apa yang Allah janjikan seperti hidayah, barokah, karomah. Ini tidak akan kita dapati. Nah, untuk itu kita coba melihat dari sisi perbuatan yang akan kita lakukan. Ini juga kita harus tahu. Contohnya apa? Kita mendengar azan. Ini yang membuat azan ini sampai ke kita. Tentulah kita harus tahu. Oh, ini tugas saya seperti ini. Ini makomnya maghrib. Berarti ini tugas saya begini dalam sholat nanti. Dan saya harus bisa menjadikan seperti ini. Jadi kita tahu hubungan Baitullah yang ada di ibadah sholat ini. Nah, kita lihat kenapa Allah jadikan sholat ini tepat pada 5 perjalanan. Kalau dalam amaliyah dikatakan 5 waktu. Waktu aja dengan ba'da itu sudah menimbulkan makna yang berbeda. Waktu dengan waktu yang ba'da ini sangat luar biasa perbedaannya. Dengan waktu atau waktu yang ditetapkan seperti hitungan Masehi, Hijriah atau Qamariyah, itu berbeda waktunya. Jadi maknanya itu berbeda. Jadi kenapa ada 5? Satu pertanyaan. Yang kedua, ini secara hakikat ya jamaah para hadirin, bukan secara amaliyahnya. Kalau amaliyah ini kan adalah risalah atau riwayat yang diterima oleh akal dan diimani oleh hati. Beda dengan kita mentadabbur kajinya. Kenapa dia harus 5 dan mengalami rakaat yang berbeda? Ada yang 4 zuhur, 4 asyar, 3 maghrib, 4 isya, 2 subuh. Nah, ini juga akan melahirkan makna-makna yang berbeda. Padahal kalau kita sholat, itu yang kita kerjakan tuh maknanya ikamatis, perjalanan mendirikan waktu dan mendirikan sholat ini beda dengan ifa'alus, hanya mengerjakan yang bersifat amaliyah. Itu beda. Jadi kita ada pemahaman di sini bahwasanya kenapa ada 5 yang ditetapkan sebagai perjalanan. Artinya ada 5 perjalanan besar. Yang 5 perjalanan besar ini menuju Tuhan semuanya. 5 ini kodrat dari sholat yang 5 tadi. Yang pertama, ada yang disifatkan kepada jasad atau alam. Nah, jasad atau alam ini menyembah. Ya. Nah, ini dikatakan jasad. Jasad mencari ruh. Nah, ruh ini hayat, makhluk. Makhluk pun dia punya Tuhan dan punya kewajiban bertasbih kepada Allah. Ini makhluk. Nah, jasad, ruh. Yang ketiga, nur. Nur ini hayatnya Allah yang mengabdi kepada Allah. Nur fil abdihi ilallah. Nur itu ada yang menyembah. Dan zat. Nah, ini asal usul dari nur tadi. Nah, zat ini adalah kodrat. Kodrat ini jatuhnya kepada amaliyahnya, kodratnya adalah jasad. Ini zat, cuma zat ini yang bersifat fana, jasad. Nah, yang kelima, ini adalah batin. Nah, batin ini adalah kodrat. Jadi ada jasad, ada ruh, ada nur, dan ada zat, dan ada batin. Kelima-limanya ini adalah kodrat bagi Allah. Ada yang menjadi kehidupan, ada yang menjadi hidup, ada yang menjadi makhluk, ada yang menjadi kodrat alam, dan ada yang menjadi hayat. Nah, ini beda-beda.
Nah, yang kelima-limanya ini tadi, ini adalah yang dipecah menuju 5 waktu. Nah, 5 waktu contohnya nur. Nur ini masuk ke dalam kodrat zuhur. Nah, ini zuhur. Karena masuk zuhur ketemu dengan 4 kodrat lagi. Dia pecah 4 pada kodrat zuhur. Apa jatuhnya? Nur Adam Sahadah ilmu. Nah, ini nur jatuhnya. Akhirnya nur Adam Sahadah ilmu ini adalah mendirikan hayat Allah dan menenggelamkan hayat daripada alam. Nurul. Nah, ini nurul ala nurin. Berdirinya nurullah dan tenggelamnya segala nurul yang menjadi dari nur Muhammad. Nah, ini berdirilah semacam nurullah, atau dikatakan naik kubah, nur yang naik kubah. Ini jatuhnya pada jam 12. Ya, jam 12. Nah, yang 12 ini 1, 2, 3. Nah, ini ada tiga kodrat yang akan berdiri dan menjatuhkan kodrat alam sehingga berakhir dengan maghrib atau masriki wal maghrib, menyingkirkan atau menapiskan nur untuk tenggelam kepada maghrib atau kematian. Jadi kalau sudah tahu kita 5 tadi, nah ini dikodrat besarkan menjadi nur Allah, Hawa, Adam. Nah, di sini ada kodrat Muhammad dan Ahzab, yaitu alam yang menampung. Jadi kalau kita paham kenapa 5 ini bertajali pada 17 rakaat. Nah, apa yang dikatakan 17 rakaat? Nah, inilah yang dibagi tadi, ya, yang dibagi menjadi 17. Jadi kalau bertajali kita lihat jam 5 itu jam 17 rakaat ini masa menghadap sifat kepada zat. Sifat itu kodratnya 7, zat kodratnya 1. Jadi 17 ini adalah masa sifat kepada zat. Nah, seluruh yang berkodrat rakaat sholat itu namakan sifat, berdiri sifat dan kepada zatnya sendiri. Nah, inilah yang dikatakan sifat dan zat dengan 17 dalam 5 tauhid. Itu kita lihat dari sisi kedatangan besarnya 5 kodrat penyembah Allah. Ya, 5 kodrat yang bertuhan kepada Allah, itu 5 kodrat. Nah, di sini kan kita lihat nanti bagaimana perjalanan yang 5 waktu ini dengan 5 kodrat tadi menjalankannya. Nah, kita harus tahu yang 5 ini dia adalah yang dinapiskan untuk menghadap kekuatan kodrat yang ada dalam Al-Fatihah. Itu setiap solat begitu. Apabila berdiri Fatihatun Nasr, berdirinya kodrat batin Allah yang bersifat diri, maka tenggelamlah seluruh diri. Seluruh kodrat akan tenggelam dengan hadirnya diri yang berhadapan dengan Allah dalam maqam Al-Fatihah. Jadi yang jumlah rakaat-rakaat ini dia akan terhimpun menjadi satu diri. Apabila satu diri ini sudah diikomatkan dia berdiri, maka seluruh kodrat rakaat yang isinya adalah alam itu akan tunduk kepada diri yang berdiri. Nah, tunduknya apa? Diri yang berdiri adalah menghadap alam yang berakaat 4 akan menjadi yang menyembah. Inilah yang dikatakan imaminullah atau khalifah di muka bumi. Inilah yang akan kita bawa, ya. Jadi dengan kita membawa dia sujud kepada Allah, Rabbana lakal hamdu min samawati wa min fil ard. Nah, ini lihat di saat kita berdiri setelah ruku.
barulah kita membawanya sujud kepada wujud ilah badal tunggalnya Allah. Nah, inilah diri sifat penghulu humul dari segala kekuatan diri. Jadi kaitan rakaat dengan Al-Fatihah tadi yang didirikan setelah takbir ini mendirikan diri Fatihatun Nasun, bertajali Allah secara batin, mendirikan diri batin di dalam alam batin. Nah, inilah yang akan mengimami seluruh alam kepada Allah untuk dalam rangka menyembah bagi alam, menghadap bagi diri Fatihatun Nasun tadi. Jadi kalau kita pelan-pelan kita sudah memahami bahwasanya alam ini akan baik kalau kita baik. Artinya kalau kita bawa mereka itu menyembah Allah sebagai khalifahnya di muka bumi, Rabbil Alamin, Tuhan dari sekalian alam, rahmatan fil alamin, berkodrat Muhammad bertajalli dalam batin Al-Fatihah, maka tidak mungkin murka alam ini kepada kita. Tidak mungkin, jemaah. Alam tidak akan pernah memurkai sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tetapi apabila kehendak Allah pada diri, martabat kekhalifahan, martabat insaniyah Allah tidak menjadi di atas martabat arasnya alam, ini akan menjadi suatu permasalahan. Murkanya alam. Murkanya apa? Meratap alam ini. Harusnya engkau dijunjung, kami hargai, kami layani sesuai perintah Allah. Tapi kamu zalimi kami, kamu bikin tempat maksiat, kamu bermaksiat, dan kamu katakan kepada kami ini adalah alam mati. Inilah murka. Tapi kalau kamu malu kepada kami, harusnya kami tersenyum, bintang tersenyum, matahari tersenyum, melihat khalifahnya, membuat kami menjembatani melihat Allah melalui dirimu. Tapi tidak kami harapkan seperti itu, tidak terjadi. Maka Allah memerintahkan murka. Kenapa? Diperintah pun atau tidak perintah pun, Allah aubutillah, Allah menepati janjinya. Kami akan menghidangi dan melayani orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di situ, jamaah. Jadi benarnya kita harus mengetahui dan mendalami, menguasai apa perjalanan diri kepada Allah, atau disebut dengan ba'da. Ba itu adalah bara'ah atau bakah atau batin atau diri. Dal itu ba'da itu atau dal adalah perjalanan. Ini adalah perjalanan wujud dirinya Allah dalam masa insaniyahnya, amaliyahnya, menyembah dengan alamiahnya. Allahu alam. Ya, jadi kalau sudah kita sampai berpikir demikian, maka kita harus mempelajari kembali bagaimana perjalanan 5 kodrat perjalanan ba'da ini, sehingga kita sudah bisa merasakan kebenaran daripada perjalanan ini. Kita bisa merasakan kebenaran tentang apa yang kita kerjakan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimahullah, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dengan kita menyempurnakan kewajiban diri kita kepada Allah, tentulah Allah memuliakan sesuatu yang memuliakannya, sesuatu yang membesarkan dan memuliakannya secara ilmu, dan memang betul berderajatnya ibadahmu setelah kamu mengetahui ilmunya, kata Allah. Jadi kita pelajari, pelajari perjalanan waktu yang dilambangkan pada masa 17 ini,
ia bertauhid dengan 5 atau jam 5 jam 17 dalam keadaan sakaratul si sore hari. Ini alam sakaratul, berarti ibadah itu juga sakaratul. Artinya setelah hadirnya nur, tenggelamlah. Setelah jadinya wujud, tenggelamlah zat, jadi zat tenggelam nur. Jadi nur, tenggelamlah api. Jadi ini semuanya perjalanan yang sangat nyata. Tapi kalau kita sudah memberikan hakikat ini, tetapi kita tidak melihat dan merasakan kebenarannya, ini perjalanan bukan perjalanan. Kewajiban tuntas pada waktu hilang. Selesai kerjakan hilang. Ini bukan perjalanan. Ya, kalau ini memang din Islam ini dal alif nun dal perjalanan alif Allah nun itu adalah di hayat. Ini perjalanan di hayat kepada Allah. Ba'da ba itu batin dal perjalanan, saya ulangi. Berarti ini perjalanan, bukan selesai satu habis satu, selesai satu habis satu. Nah, makanya nggak berkah. Coba kita lihat sekarang hadirin jamaah. Banyak pencinta pengkaji ma'rifat, pengkaji segala ma'rifat. Lihat solatnya, ya. Nah, lihat solatnya, lihat hayat hidupnya. Kenapa? Allah membuktikannya di situ. Kalau semua kita kaji tapi sholat aja nggak bisa. Kalau sekadar hanya hidup, yang di hutan itu juga hidup. Nah, ini juga harus kita wajib mendapatkan hakikat dari seluruh perintah Allah. Nah, itulah asal daripada 5 waktu tadi. Artinya 5 kodrat besar yang selalu bertuhan kepada Allah. Nah, inilah terjadi 5 kodrat di dalam 17 waktu. 17 kodrat ini harus benar-benar berjalan dalam 5 waktu. 4, 17, 1 dan 7. 7 berupa sifat hak yang menyembah, 1 berupa zat hak yang disembah. Ingat, makomnya adalah kodrat yang bersembunyi di balik rakaat. Nah, inilah yang akan bertajalli dalam pandangan pensaksian fardu ain. Maka kita sholat adalah wujud pensaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita membawa alam ini betul-betul ma'budu al-ma'bud, betul-betul dia menyembah kepada yang disembahnya. Mudah-mudahan di bawah keimaman kita, khalifatulahnya adalah manusia sebagai wujud Allah zahir yang batin yang terlihat pada zahirnya Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami pelan-pelan. Nanti dalam tayangan berikutnya, dalam waktu yang tepat dan petunjuk yang benar, kita akan teruskan bagaimana mengupas usul zuhur, kenapa dia bernama zuhur, dan bagaimana pelaksanaan di dalam makom satu demi satu 5 langkah menuju Tuhan. Inilah sholat. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita belajar dengan baik. Mari kita belajar. Insya Allah sama-sama belajar kita. Alhamdulillah para jamaah sekalian, bagi yang ingin memperdalam wawasan dan ilmu pengetahuan secara hak, halalkanlah dirimu dan dapatkanlah hakmu dengan berbaiat. Mudah-mudahan mursyidmu adalah ahli dirimu sendiri. Jadi lihatkan langkah dengan kaki yang benar, beribadahlah dan janganlah beribadah tanpa ilmu pengetahuan. Faqulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu madudatul la tughal. Beramal beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah itu tidak akan diterima dan dikembalikan. Jadi bagi yang ingin mendapatkan tuntunan amanah belajar, masuklah ke grup, bergabung di grup YouTube Buya Pasaman Timur untuk sama-sama beribadah kepada Allah dalam belajar seminggu sekali live, dan berbaiatlah dan berdaftarlah dengan baik, niatkan dengan baik. Jangan harapkan menimba ilmu, tapi harapkanlah hatimu yang membutuhkan ilmu, karena ilmu adalah titian menuju Tuhan, karena manusia adalah siratal mustaqimnya Allah. Jadi bagaimana kita bersiratal mustaqim, inilah titian. Sirat adalah tersirat, ya. Adalah din adalah perjalanan, nas adalah manusia nur,
dan mustaqim adalah jalan yang lurus. Manusia adalah suatu jalan yang lurus menuju Tuhan. Maka rapikan dirimu sebagai jalan. Jalan itu adalah dirimu. Hubungi nomor telepon saya 0813 98 33 7904 Buya Pasaman Timur. Guru Mursyid insya Allah. Mudah-mudahan dengan adanya kita niat baik dan belajar, maka kita akan mendapatkan kenaikan kuantitas diri dan kenaikan kualitas ibadah. Ingat, semuanya butuh derajat. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.